Habis nyari sosis lanjut belah duren. Halo guys, assalamualaikum. Seperti biasa ketika aku pulang kerja, aku membawa duren sebanyak 2. Langsung ku ambil dan masuk rumah tanpa aba-aba. Singkat cerita, setelah mandi makan, tiba-tiba aku udah ada di Jabar, siap pergi dengan keluarga tercinta. Bukan karena ada acara, tetapi karena terpaksa menuruti keinginan anakku yang pertama untuk beli sosis yang tidak ada kepalanya. Tanpa menunggu waktu lama, kami langsung berangkat aja, melewati jalan yang biasa aku lalui pemirsa. Nggak usah muter dulu ke Jakarta, karena di sana tidak ada pemandangan seperti ini ya. Pohon rambutan lengkap dengan daun karetnya yang rungkut bagaikan wajah kami pemirsa, yang pas-pasan dan tidak rata. Doyan makan dan hobi bercanda. Kemudian setelah sampai di jalan porosnya, ku dapati beberapa pemuda yang sedang nongkrong menanti para janda. Aku pun terus aja nggak mampir pemirsa, karena di belakangku ada serigala berbulu sutra. Selanjutnya setelah sampai di tempat penjual sosisnya, ku lihat Mas John sedang memegang kamera sambil tertawa, yang sedang mereview tape katanya. Lalu anak dan istriku sedang memilih-milih sosis di balik kaca, dan kata istriku bentuknya tidak sama seperti di rumah kayak biasanya. Mas John pun memasukkan tangan ke dalam celana karena takut dibandingkan dia pergi aja. Lalu aku datang edang-edeng bagaikan badak bercula 5, duduk santai bagaikan raja. Dua ya. Hus, kamu itu cuma ikut ngomong aja. Dan oke, lanjut pemirsa. Sambil menunggu bakso dan sosis goreng penjualnya, anakku bermain dulu di lapangan yang ada di tengah desa, dan Mas John melanjutkan aktivitasnya. Sementara aku duduk santai menikmati suasana. Istriku mengelungkan pop ice dengan tiba-tiba langsung aja aku minum dengan mulut bukan mata. Dan ternyata anakku mau juga. Istriku langsung bergegas mengantarnya ke tempat di mana anakku berada. Lalu anakku melompat dengan perkasanya, dan setelah diantar minumannya, lah kok dia malah ikut ke sini juga. Oh lah, bocah semprol pemirsa. Tapi nggak apa-apalah, ini anakku yang satu-satunya, karena anakku yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima belum jadi karena belum siap cetakannya. Dan oke teman-teman semuanya, setelah selesai kini tiba waktunya kami akan pulang, dan anakku tertawa bahagia dan aku mengeplak sedikit batuknya, lalu lanjut berjalan tidak melata, menikmati suasana di sore hari pemirsa. Ada pemuda yang bermain bola, ada juga yang duduk bersantai-santai aja, dan seperti inilah teman-teman suasana di desa. Nampak asri dan sederhana, jauh dari kata mewah dan istimewa. Tak lama setelah itu tahu-tahu kita udah nyampe di rumah aja, langsung masuk rumah tidak ada kendala. Tak lupa aku menyangking esku tadi ya. Setelah itu lanjut mempersiapkan ritualnya. Kukira setelah aku tinggal 1 jam lamanya, durennya berubah menjadi 5. Ternyata tetap aja 2. Berarti duren itu nggak bisa manak ya pemirsa. Maka dari itu langsung aja setelah membeli sosis, ku belah durennya, ku pliek dan ku jembeng dengan waspada supaya durinya nggak nyolok mata. Dan setelah durian berhasil ku buka, tiba-tiba durian lari ke mulutku yang menganga, ngablak bagaikan burung alap-alap sedang mencari mangsa. Dan setelah itu aku menyuapi istriku biar terlihat mesra, walaupun sebenarnya hanya pencitraan aja. Anakku pun domblang-domblong melihat tingkah kami berdua. Gantian istriku tiba-tiba menyuapi aku juga, dan aku agak malu-malu gimana gitu pemirsa. Aku jadi salting dibuatnya. Jadi ingat waktu masih muda, kalau makan suka nyepres kemana-mana, morat-marit sampai rata. Anakku pun sampai tercengang pemirsa, sehingga dengan cepat istriku mengepelnya dengan ayunan tangan lembutnya, sehingga aku meresponnya dengan lope pemirsa. Anakku pun tertawa karena aku mencoba mencicipi bakso gorengnya. Dan perlu kalian ketahui pemirsa, kalau lagi akur aku dan istri memanggilnya ayah bunda, tapi kalau pas lagi marah saiton saitona. Cukup sekian dan dadah.